Ini lagi ada arahan dari pendamping di sini ya, dari pemateri yang sudah Nah, ini adalah pemateri yang sudah disediakan oleh museum di Monumen Pancasila Sakti. Nah, ini sedang bersama yang lagi diberikan arahan. Ini kok nanggung? Dicopot, apalagi jaket apa ini? Orang organisasi dicopot jaketnya. Dicopot jaketnya. Ya, kita mulai. Silakan ya. Silakan direkam setelah berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti, Bapak Ibu dan Siswa sebagai tempat pelatihan sampai terjadinya G30 SPKI karena beberapa alasan. 1. Janji Perdana Menteri Republik Rakyat Cina namanya Chon Ilai berjanji kepada PKI akan memberikan senjata gratis kepada PKI sebanyak 100.000 butir senjata. Nomor 2, Desa Lubang Buaya dekat dengan pangkalan militer Halim Perdana Kusuma. Dan yang ketiga, Desa Lubang Buaya di tengah-tengah perkebunan karet. Asumsi mereka, senjata mereknya Chong dari Cina masuk ke Indonesia paling cepat dan aman melalui pangkalan militer Halim Perdana Kusuma. Sampai di Halim mau dibagikan kepada anggota PKI biar tidak menimbulkan iri partai yang lain karena saat itu Indonesia mempunyai banyak sekali partai politik. Hasil pemilu tahun 55 PKI nomor 4 terbesar, nomor 1 Partai Masyumi, nomor 2 Partai TNI, nomor 3 Partai Nahdlatul Ulama dan 4 PKI. Ya, biar tidak menimbulkan iri saat pembagian senjata, diadakanlah pelatihan namanya sukarelawan dan sukarelawati. Siapa yang dilatih? 1. Pemuda rakyat, 2. BTI Barisan Tani Indonesia, 3. Gerwani Gerakan Wanita Indonesia, dan yang keempat adalah FDR, singkatan dari Front Demokrasi Rakyat. Serta ditambah 3 organisasi buruh PKI namanya Jawatan Perkereta Apian, Jawatan Perhotelan, dan Jawatan Pertelekomunikasian. Pelatihan di Desa Lubang Buaya sebanyak 7 kali pelatihan, total yang dilatih 3.700 orang. Kenapa pelatihan dibolehkan kok tidak dilarang? Karena saat itu Presiden Soekarno mencanangkan konfrontasi dengan Malaysia. Nama yang terkenal saat itu adalah Ganyang Malaysia. Yang melatih di sini adalah 2 pasukan elit dari TNI Angkatan Udara. 1 dulu namanya PGT, berubah menjadi Paskat, berubah menjadi Paskas. Sekarang kembali ke nama dulu, Kopaskat, ya, kepanjangan dari pasukan gerak cepat. Komandannya Mayor Udara Sujono, dan satu lagi adalah pasukan P3AU, pasukan pengawal pangkalan Angkatan Udara. Pimpinannya adalah Mayor Udara Gatot Sukrisno. Menteri Panglima Angkatan Udara mendukung pelatihan di sini, bahkan mensuplai dari pakaian, seragam lengkap beserta makan saat pelatihan di Desa Lubang Buaya. Makanya dalam sidang Mahkamah Militer, Menteri Panglima Angkatan Udara dijatuhi hukuman bersalah, yaitu seumur hidup. Setelah dilatih di sini, ternyata PKI berencana mempunyai keinginan lain, yaitu DNID saat itu pejabatnya atau pemimpin PKI menghadap Presiden Soekarno. Kami, pemuda-pemudi PKI telah siap untuk mengganyang Malaysia. Sebelum kami diberangkatkan untuk mengganyang Malaysia, angkat dulu kami menjadi angkatan kelima, yaitu namanya buruh tani yang dipersenjatai. Menteri Panglima Angkatan Darat beserta stafnya menolak keinginan mendirikan angkatan kelima. Ya. Karena
PKI belum mempunyai senjata, masih menggunakan senjata ala kadarnya, dia sudah banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan. Ya, mereka menyebutnya satu, basmi setan-setan desa, yaitu para kiai, santri, dan tuan tanah. Setan-setan kota, orang-orang kaya, mereka menyebutnya berjuis, ya, berjuis lokal dan berjuis itu adalah sebutan orang kaya oleh PKI. Dan yang ketiganya adalah kabir-kabir, singkatan dari kapitalisme birokrasi. Ya, kata Menteri Panglima Angkatan Darat, belum punya senjata sudah banyak melakukan pembunuhan. Bagaimana kalau dia mempunyai senjata lengkap? Pemerintah akan mengontrolnya. Ya. Saat itu ada 100 menteri Orde Lama dan Menteri Panglima itu selevel dengan menteri. Saat itu ada 4, yaitu Pangap, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, Pangal, Menteri Panglima Angkatan Laut, dan Pangap, Menteri Panglima Angkatan Darat, serta Pangau, Menteri Panglima Angkatan Udara. Saat itu yang memberikan respon atas keinginan PKI mendirikan Angkatan 5 adalah 2 kementerian, yaitu Angkatan Udara mendukung dan melatih di Desa Lubang Buaya. Angkatan Darat menolak. 2 angkatan yaitu Pangap dan Pangal minta waktu agar mendapatkan masukan. Dengan demikian PKI mulai sakit hati terhadap TNI Angkatan Darat karena hanya dialah yang menentang keinginan PKI mendirikan Angkatan kelima. Akhirnya PKI menfitnah TNI Angkatan Darat. Bunyi fitnahnya di TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Dewan Jenderal itulah rencananya oleh mereka diculik dan dipaksa mengakui adanya Dewan Jenderal. Proses penculikan itulah yang terkenal dengan nama G30SPKI. G adalah gerakan, ya. 30 adalah tanggal, S adalah bulan September, PKI Partai Komunis Indonesia. Kalau nanti ada ujian atau soal bertanya kapan terjadinya G30SPKI, jangan dijawab tanggal 30 September karena itu nama pemberontakannya. Kejadian adalah di Desa Lubang Buaya ini pukul 2 pagi siapa yang akan menculik jenderal siapa. Dilanjutkan dengan pesta harum bunga biar bersemangat saat melakukan penculikan. Pukul 3 berangkat menculik para jenderal. Ini adalah terjadi di rumah Pos Komando. Pukul 3 berangkat menculik, pukul 4 membawa 3 jenazah jenderal. Siapa yang terbunuh? Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.P. Haryono, dan juga Jenderal Agus Panjaitan. 3 jenderal ditangkap dalam keadaan hidup, yaitu Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Palman, Brigadir Jenderal Sutoyo Sesromiharjo. Saat mengepung rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, istri beliau menutup pintu dan menghadang dengan badannya, memberikan kode kepada Jenderal Abdul Haris Nasution agar melarikan diri. Beliau melompat pagar di belakang rumahnya. Kebetulan belakang rumah beliau itu adalah rumah dinas Kedutaan Besar Irak. Saat melompat pagar, beliau ragu, kalau saya melarikan diri, bagaimana dengan anak dan istri saya? Di sanalah terdengar suara tembakan. Adik Irma Suryani tertembak 4 kali. 3 kali kena punggung adik Irma Suryani, sekali kena tangan tantenya. Sempat dirawat di rumah sakit Gatot Subroto selama 6 hari. Hari ke-7-nya meninggal dunia. Suara tembakan itu mengakibatkan Jenderal Abdul Haris Nasution terpelanting jatuh di Kedutaan Besar Irak. Kaki beliau patah, bukan kena tembak PKI, tapi kena pot bunga di Kedutaan Besar Irak. Suara tembakan ini mengakibatkan 2 orang pemuda menjadi korban PKI. Korban pertama mendengar suara tembakan ini, dia keluar dari pavilion. Ya, beliau adalah ADC Pak Nasution. Saat itu lagi selesai jaga, bergantian dengan AKP Mansur. Ya, mendengar suara tembakan itu dia keluar membawa senjata. Setelah disergap oleh orang-orang PKI. Ditanya, kamu siapa? Dia menyebut saya ADC Nasution. Ternyata yang menculik Pak Nasution itu tidak kenal wajah Pak Nasution dan tidak tahu arti ACC. Setelah dia diikat, dibawa ke mobil, ditanya oleh temannya yang menculik, siapa yang kamu bawa? Tadi dia menyebut saya Nasution. Ya, padahal dia menyebut saya ADC Nasution. Dialah dibawa ke Desa Lubang Buaya sebagai pengganti Pak Nasution. Namanya Letnan 1 Ir Andreas Tendian.
Ibunya orang Prancis, bapaknya orang Manado. Karena wajahnya itulah mirip dengan Pak Nasution, ditangkap PKI dikira Pak Nasution. Korban kedua adalah seorang penjaga rumah, Dr. Laimina. Siapa Dr. Laimina? Indonesia negara republik, tapi mempunyai wakil Perdana Menteri sebanyak 3 orang. 1. Dr. Subandrio. 2. Dr. Laimina. 3. Dr. Fairul Saleh. Dr. Laimina rumahnya bersebelahan dengan Pak Nasution dan rumah kedutaan besar Irak. Mendengar suara tembakan itu, dia keluar dari pos jaganya. Di sanalah dia dirampas senjatanya oleh orang-orang PKI. Dia mempertahankan senjata dan terbunuh. Diangkat menjadi pahlawan revolusi. Namanya Brigadir Polisi Karol Saswitubun. Perlu diketahui, pahlawan revolusi itu bukan 7, tapi 10. Kenapa di sini 7? Karena di sini adalah tempat terjadinya peristiwa, diberi nama monumen. Jadi yang terbunuh di sini 7. 2 dibunuh di Desa Kentungan, Yogyakarta, yaitu Komandan Korem 072 Pamungkas, Kolonel Katamso dan Letko Sugiono. Beliau diangkat oleh PKI sebagai Dewan Revolusi Daerah Yogyakarta. Karena dia menolak, PKI takut bocor, dibawa ke tengah sawah, dipukul dengan kunci mortir, dipendamkan di tengah sawah. Diketemukan tinggal tulang dan bajunya. Ya, nah, nanti kunci mortir saat kita berkunjung ke Museum Pengkhianatan PKI di sana di lantai 2. Tapi kalau di pakaian bekas darah itu adalah duplikatnya, beda jauh warna dan bentuknya. Ya. Selanjutnya yang terakhir nomor 10 adalah yang dibunuh di dekat dengan rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, Brigadir Polisi Karol Saswitubun. Setelah diangkat menjadi pahlawan revolusi, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Namanya Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto. 3. Letnan Jenderal Anumerta M.T. Haryono. 4. Letnan Jenderal Anumerta S. Parman. 5. Mayor Jenderal Anumerta D.I. Panjaitan. 6. Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswomiarjo. Dan yang ke-7, Kapten Anumerta Pier Andreas Tendian. Ini yang dibunuh di Desa Lubang Buaya. Selanjutnya, Brigadir Jenderal Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono yang dibunuh di Desa Kentungan, Yogyakarta. Dan Aida Polisi K.S. Tubun yang dibunuh di Jakarta Pusat. Monumen Pancasila Sakti setelah kejadian G30 SPKI, Desa Lubang Buaya setelah kejadian G30 SPKI dibangunlah menjadi Monumen Pancasila Sakti. Mulai dibangun Agustus tahun 1967. Dulu ada 13 rumah, 10 rumah dipindahkan, tinggal 3 rumah. 3 rumah itu kita beri nama 3 rumah bersejarah. 1. Rumah penahanan dan penyiksaan. 2. Rumah pos komando. 3. Rumah dapur umum. Nanti saya jelaskan saat kita berkunjung ke 3 rumah tersebut. 2. Di sana ada sumur tua milik keluarga Bambang Harjono. Oleh orang-orang PKI, sumur ini digunakan sebagai tempat untuk menghilangkan jejak atau membuang jenazah. Kita beri nama Sumur Maut. Kenapa? Karena satu-satunya sumur di Indonesia, bahkan di dunia, yang berisikan 6 jenderal 1 perwira pertama. Masih ingat di tanggal 10 November di Surabaya, pasukan NITA atau Inggris kehilangan 1 Brigadir Jenderal Malabi. Mereka ingin meratakan Surabaya. Indonesia kehilangan 6 jenderal tanpa perang. Untuk mengenang itulah diberi nama Sumur Maut di Desa Lubang Buaya. Yang ketiga, dibangunlah patung monumen dengan tujuan 1. Sebagai salah satu penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan revolusi yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengingatkan kepada kita sebagai generasi penerus bangsa akan bahaya laten komunis. Dan yang ketiga, sebagai sarana edukasi atau pembelajaran dan sarana rekreasi. Diharapkan kita berkunjung ke monumen melihat peristiwa kelam masa lalu. Kita jadi waspada dan jangan sampai terulang kembali. Dengan belajar sejarah, diharapkan kita arif dalam berucap, bijak dalam bertindak. Itulah tujuannya utama. Selanjutnya di sini ada 4 mobil bersejarah, yaitu 1 mobil Menpanah, singkatan dari Menteri Panglima Angkatan Darat milik dari Letnan Jenderal Ahmad Yani.
Nomor 2 mobil Pangkostrat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat milik dari Mayor Jenderal Soeharto. Mobil ini yang digunakan untuk memimpin penumpasan pemberontakan D30 SPKI. 3. Truk PN Artayasa, perusahaan negara Arta Uang Yasa Pembuat alias perusahaan negara pembuat uang. Mobil ini dirampas oleh orang-orang PKI, digunakan untuk membawa jenazah Pak Diki Panjaitan. Dan yang keempat, Panzer Serasen, satu dari ketujuh panzer yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat untuk membawa jenazah pahlawan revolusi yang dibunuh di Desa Lubang Buaya dari markas besar TNI Angkatan Darat menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Monumen Pancasila Sakti diresmikan dan dibuka untuk umum tanggal 1 Oktober 1972. Selanjutnya dibangunlah menjadi Museum Paseban 1982, menceritakan kejadian G30 SPKI mulai dari rapat-rapat persiapan pemberontakan, pelatihan, penculikan, pembunuhan, dan pembuangan jenazah serta pengangkatannya. Di sana ada 16 diorama dan pakaian bekas sejarah. Dan terakhir, Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini digagas oleh Profesor Dr. Nugroho Dr. Susanto, menjelaskan tentang sepak terjang Partai Komunis Indonesia dari November tahun 1945 sampai penumpasannya Januari 1974. Ada 34 peristiwa di daerah digambarkan dalam satu peristiwa satu diorama. Di Museum Pengkhianatan PKI ada 34 diorama, 5 foto kompilasi dan 2 miniatur. Ya, itu adalah inti dari perjalanan kita di Monumen Pancasila Sakti dan bisa digunakan untuk membuat laporan kunjungan ke Monumen Pancasila Sakti. Sebelum saya ajak jalan-jalan, sebelumnya saya mohon maaf karena waktunya cuma 1,5 jam, makanya titik komanya nggak jelas. Ya, saya persilahkan nanti kalau ada ingin diketahui atau ditanyakan, silakan. Sebelum saya ajak jalan-jalan. Ya, tugas dari Bapak Ibu guru yang belum jelas silakan tanyakan. Yang tidak jelas maksudnya adalah apa yang mau saya laporkan. Nah, ini tidak jelas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas semua? Sudah jelas? Ya, coba saya ingin tahu. Kan kita punya nomor 1 di kota mana PKI lahirnya, ya, atau didirikannya. Dan ketiga, apa kepanjangan PKI? Ya, karena maaf, kenapa saya tanyakan? Karena saat PKI didirikan itu belum ada partai, belum ada nama Indonesia. Ya, silakan. Yang mau coba jawab, sebutkan nama, angkat tangan, dan baru jawab. Benar dapat hadiah dari saya. Karena tujuan di sini adalah belajar sambil bermain, ya, bermain berhadiah. Silakan. Salah tidak apa-apa, ya. Jangan malu, karena belum tentu ketemu saya lagi. Jangan takut, saya udah jinak, ya, tidak mungkin lagi. Ayo silakan. Pak, ini. Ya, silakan. Namanya dulu. Ya, jawabannya Kapan PKI berdiri? kamu pilih yang mana? Ya, kota, ya, PKI, ya silakan. Kan tadi dia bilang belum ada partai, belum ada nama Indonesia. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kapan berdiri Ya. nih? Silakan. Boleh lihat Mbak Google, tapi saat jawab jangan baca. Loh, Ayo silakan. kapan berdirinya belum? Dengar SDI nggak? Syarikat Dagang Islam. Nggak kenal. SI. Ya, SI, SI. Syarikat Islam. Di sanalah lahirnya PKI. Syarikat Islam di mana? Di Semarang. Tanggal 23 Mei 1920. Ya. Kita lihat film G13 PKI naik sepeda. Ada bendera PKI. Ya, dan naik truk. Di sana ada tulisan ulang tahun PKI, tanggal bulannya ada. Ya, tahunnya juga ada, tapi tahun ulang tahunnya. Ya, di bawahnya baru ulang tahun ke-45. Itulah kejadian di Istora Senayan Jakarta. Nanti di diorama nomor 24. Itu lokasinya.
tapi pemberangkatannya itu ada di filmnya. Ya. Sudah? Apa pertanyaan PKI? Indonesia pertama kali diperkenalkan, kira-kira ada yang tahu kapan? Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan. Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam perhelatan pemuda-pemuda Indonesia tanggal 28 bulan 10 tahun 28. Apa namanya? Sumpah Pemuda. Di sanalah nama Indonesia pertama kali disampaikan. Tapi PKI sudah menggunakan nama Indonesia. Pemberontakan PKI terhadap POC tahun 1926 sudah menggunakan nama Indonesia. Makanya Pak Karno mengatakan jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena PKI lah satu-satunya organisasi yang ingin mendirikan negara Indonesia walaupun berpaham komunis. Jas merah itu artinya, ya. Jadi jas merah itu artinya bagus, tapi asbabul nuzulnya itu pembelaan terhadap PKI. Makanya kalau kita tahu sejarah menggunakan jas merah itu adalah seperti jambu mete, ya, kebalik. Silakan berdiri, kita jalan-jalan. Waktunya takut habis di sini. Ya, kita lanjutkan dari sebelah kiri kita. Ada dua mobil sambil jalan. Saya lanjutkan dari sini. Ya, Toyota Land Cruiser. Ya, 4101. Mobil jabatan Pangkostrat menerima komando cadangan strategis TNI Angkatan Darat yang digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Mobil yang kedua, ya, sedan berbintang 3 AC1.